Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah kakek miskin. Seorang pencari rumput ini menolong burung perkutut yang basah kuyup saat hujan deras. Tak ada yang menyangka, keesokan harinya hidupnya berubah jadi kaya raya secara misterius. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu datang seperti biasa, sunyi, dingin, dan tanpa sapaan. Di sebuah sudut desa yang jarang dilirik orang, berdirilah sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Dindingnya miring, terbuat dari papan lapuk yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Atapnya bolong di sana-sini, seolah langit bebas mengintip ke dalam tanpa izin. Disitulah seorang lelaki tua bernama kakek Jono menjalani sisa hidupnya. Usianya sudah 65 tahun. Rambutnya memutih tak beraturan, wajahnya dipenuhi kerutan yang bukan hanya karena usia, tapi juga karena hidup yang terlalu keras. Tubuhnya kurus, jalannya sedikit membungkuk, namun ia masih memaksakan diri untuk tetap bekerja setiap hari. Pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, kakek Jono sudah bangun sebelum matahari benar-benar muncul. Ia duduk di tepi dipan kayu yang berderit setiap kali ia bergerak. Matanya menatap kosong ke lantai tanah. Sunyi. Tak ada suara siapapun. Tak ada yang memanggil namanya. Tak ada yang menanyakan kabarnya. Hanya suara napasnya sendiri. Perlahan, ia menghela napas panjang. Masih hidup, ya, gumamnya pelan. Ia berdiri, mengambil kaos panjang lusuh yang tergantung di paku dinding, lalu mengenakannya. Celana hitamnya sudah penuh tambalan, namun itu satu-satunya yang ia miliki. Di sudut ruangan, ada sebuah cangkul tua dan sabit kecil, alat yang setiap hari ia gunakan untuk mencari rumput. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak. Matanya menatap sebuah sudut kosong di dalam gubuk. Dulu, di sana ada seseorang. Dulu, tempat itu tidak pernah sunyi. Dulu, ada suara. Suara yang kini hanya tinggal kenangan. Kalau kamu masih ada, mungkin aku tidak seperti ini, bisiknya lirih. Itu adalah tempat istrinya biasa duduk. Perempuan yang telah menemaninya puluhan tahun, yang kini telah tiada sejak 5 tahun lalu. Sejak hari itu, hidup kakek Jono tidak pernah benar-benar terasa hidup lagi. Langkahnya pelan menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh embun pagi. Di tangannya, ia membawa karung kosong yang nanti akan diisi rumput. Setiap hari, ia bekerja untuk seorang juragan kambing di desa sebelah. Upahnya kecil, hanya cukup untuk membeli nasi dan sedikit lauk sederhana. Namun bagi kakek Jono, itu sudah cukup. Atau, setidaknya, ia memaksa dirinya untuk merasa cukup. Di perjalanan, ia melewati beberapa warga desa. Namun tak banyak yang menyapanya. Ada yang hanya melirik sekilas, ada yang pura-pura tidak melihat. Kakek Jono hanya tersenyum kecil, meski tak ada yang membalas. Pagi, ucapnya pelan kepada seorang lelaki yang lewat. Lelaki itu hanya mengangguk singkat, lalu berjalan pergi. Kakek Jono tidak marah. Ia sudah terbiasa. Kesepian bukan lagi sesuatu yang asing baginya. Kesepian sudah menjadi bagian dari dirinya. Di ladang, ia mulai memotong rumput satu persatu. Tangannya gemetar, namun ia tetap memaksakan diri. Setiap ayunan sabit terasa berat. Keringat mulai mengalir di dahinya. Namun yang lebih berat bukanlah pekerjaannya, melainkan pikirannya. Ingatan-ingatan lama kembali datang tanpa diundang. Ia teringat masa-masa ketika hidupnya tidak sesunyi ini.
Saat ia pulang bekerja, ada seseorang yang menyambutnya. "Pak, sudah pulang?" Suara lembut itu dulu selalu ada. Ia teringat bagaimana istrinya menyiapkan makan sederhana, namun selalu terasa hangat. Ia teringat tawa kecil di dalam gubuk yang sempit itu. Dan ia teringat anaknya. Seorang anak laki-laki yang dulu ia besarkan dengan penuh harapan. Namun harapan itu kini terasa seperti mimpi yang jauh. Setelah menikah, anak itu pergi. Awalnya masih sesekali pulang. Lalu jarang. Dan akhirnya, hilang begitu saja. Tanpa kabar. Tanpa pesan. Tanpa rindu. Tangan kakek Jono berhenti bergerak. Ia menunduk. Rumput di tangannya jatuh perlahan. "Kenapa?" "Ya," gumamnya. Suaranya bergetar. "Apa aku pernah jadi bapak yang buruk?" Tak ada yang menjawab. Hanya angin yang lewat pelan. Sore hari, kakek Jono pulang dengan karung penuh rumput di punggungnya. Langkahnya semakin berat. Namun ia tetap berjalan. Karena ia tahu, kalau ia berhenti, tidak ada yang akan melanjutkan hidupnya. Sampai di gubuk, ia meletakkan karung itu di luar. Ia masuk perlahan. Gubuk itu masih sama seperti pagi tadi. Sepi. Diam. Kosong. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Hari mulai gelap. Tak ada lampu. Hanya cahaya temaram dari luar yang masuk melalui celah-celah dinding. Perutnya lapar. Namun lebih dari itu, hatinya terasa kosong. Ia mengambil nasi dingin dari wadah kecil. Makan tanpa suara. Tanpa teman. Tanpa percakapan. Setiap suapan terasa hambar. Bukan karena makanannya, tapi karena tidak ada lagi yang berbagi rasa dengannya. Malam semakin larut. Angin mulai berhembus lebih kencang. Kakek Jono berbaring di depannya. Matanya menatap langit-langit yang berlubang. Dari sana, ia bisa melihat sedikit bintang. Dulu, ia sering berbincang dengan istrinya di malam hari. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang hari itu. Tentang masa depan. Tentang anak mereka. Namun kini, ia hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Atau mungkin, "Aku tidak perlu bangun lagi besok," bisiknya pelan. Kalimat itu keluar begitu saja. Bukan karena ia ingin menyerah, tapi karena ia lelah. Sangat lelah. Hidup tanpa tujuan. Tanpa seseorang. Tanpa harapan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau memang aku masih harus hidup, beri aku alasan," ucapnya lirih. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menangis. Bukan karena sakit. Bukan karena lapar. Tapi karena sepi. Sepi yang terlalu lama dipendam. Sepi yang tidak pernah benar-benar pergi. Di luar, angin semakin kencang. Langit mulai gelap pekat. Seolah sesuatu sedang bersiap datang. Namun kakek Jono tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan yang akan menjawab doanya. Dengan cara yang tidak pernah ia mengerti. Malam itu, kakek Jono tertidur dengan mata yang masih basah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang dan sunyi, ia tidak sepenuhnya sendirian. Meski ia belum menyadarinya.
Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit yang sejak sore tampak kelabu, kini berubah menjadi gelap pekat tanpa bintang. Angin berhembus kencang, menyusup melalui celah-celah dinding gubuk kakek Jono, membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam gubuk, kakek Jono duduk bersandar pada dinding kayu yang rapuh. Ia belum tidur. Bukan karena tidak mengantuk, tapi karena hatinya terlalu penuh. Dan pikirannya terlalu bising. Suara angin di luar semakin lama semakin keras, seperti seseorang yang mengetuk-ngetuk dinding dengan amarah yang tak tertahan. Lalu, duar. Petir menyambar, memecah langit dengan cahaya yang menyilaukan. Tak lama setelah itu, hujan turun. Awalnya rintik kecil, namun dalam hitungan detik, berubah menjadi deras. Sangat deras. Seolah langit sedang menumpahkan seluruh isinya ke bumi. Kakek Jono mengangkat kepalanya perlahan, menatap atap gubuknya. Ia tahu, malam ini tidak akan mudah. Dan benar saja. Tak sampai 1 menit. Tetes. 1 titik air jatuh dari atap, mengenai lantai tanah. Lalu 1 lagi. Dan 1 lagi. Dan 1 lagi. Hingga akhirnya, air mulai menetes di banyak tempat. Atap gubuknya bocor. Parah. Kakek Jono perlahan berdiri. Langkahnya lemah, namun ia mencoba bergerak cepat. Ia mengambil ember tua, panci bekas, bahkan mangkuk retak, apa saja yang bisa menampung air. Ia meletakkannya di bawah titik-titik bocor. Namun jumlah bocoran terlalu banyak. Air tetap mengalir kemana-mana. Lantai mulai basah. Dinding mulai lembab. Dan tak lama, tubuh kakek Jono ikut basah. Ia berdiri di tengah gubuk, memandang ke sekeliling. Tak ada 1 tempat pun yang benar-benar kering. Tak ada 1 sudut pun yang bisa ia jadikan tempat berlindung. Hujan di luar semakin menggila. Angin masuk dari sela-sela dinding, membuat air yang menetes semakin menyebar. Kakek Jono menggigil. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar menahan dingin. Namun yang lebih menyakitkan adalah perasaan di dalam dadanya. Ia tertawa kecil. Tawa yang hambar. Tawa yang tidak benar-benar lucu. Bahkan, rumahku pun tidak mau melindungiku, ucapnya lirih. Ia perlahan duduk di lantai yang sudah basah. Air menetes dari rambutnya. Bajunya lengket di tubuhnya. Dingin merayap pelan, lalu menjadi tajam. Ia memeluk dirinya sendiri. Namun itu tidak cukup. Matanya mulai berkaca-kaca. Sudah sejauh ini, bisiknya. Suaranya serak. Masih juga, belum selesai ujiannya. Petir kembali menyambar. Duar. Kali ini lebih keras. Seolah langit ikut berteriak. Dan disitulah, sesuatu di dalam diri kakek Jono pecah. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Air matanya jatuh, bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap. Ia menangis. Namun bukan seperti biasanya. Malam ini, tangisnya berbeda. Lebih dalam. Lebih berat. Lebih jujur. Ya Tuhan, suaranya bergetar. Kalau ini ujian, aku sudah terlalu lelah. Ia mengangkat wajahnya ke atas, membiarkan air hujan jatuh ke wajahnya. Matanya merah. Penuh luka yang lama disimpan.
Kalau ini hukuman, aku tidak tahu dosaku apa. Hujan terus mengguyur. Tak peduli. Tak berhenti. Kakek Jono mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya pasrah. Ia bertanya. Ia menggugat. Apa kurangku selama ini? Suaranya meninggi. Kenapa semua diambil dariku, satu persatu? Napasnya terengah. Air matanya tak berhenti. Istriku, kau ambil. Ia menutup matanya. Wajah istrinya terlintas jelas. Anakku, kau jauhkan. Dadanya terasa sesak. Sekarang, bahkan tempat berteduh pun, kau ambil dariku. Ia terdiam sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar. Lalu dengan suara yang lebih pelan. Lebih hancur. Kalau aku memang tidak pantas hidup bahagia, bilang saja. Sunyi. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang semakin deras. Kakek Jono tertawa kecil lagi. Namun kali ini, lebih pahit. Lucu ya, katanya pelan. Aku bicara, tapi tidak pernah ada yang menjawab. Ia menunduk. Tangannya lemas. Tubuhnya semakin menggigil. Namun ia tidak bergerak. Seolah ia sudah terlalu lelah untuk melawan keadaan. Waktu berlalu. Namun hujan tidak juga berhenti. Air di dalam gubuk semakin banyak. Beberapa ember sudah penuh dan meluap. Namun kakek Jono tidak lagi peduli. Ia hanya duduk. Diam. Kosong. Matanya menatap lantai. Pikirannya melayang entah kemana. Di luar, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Pintu gubuk berderit. Kreek. Kakek Jono sedikit mengangkat kepalanya. Suara itu berbeda. Seperti ada sesuatu di luar. Namun ia tidak langsung bergerak. Hingga gedubrak. Angin menghantam pintu dengan keras. Pintu itu bergoyang hebat. Seolah ada yang ingin masuk. Jantung kakek Jono berdegup lebih cepat. Ia menatap ke arah pintu. Siapa? Gumamnya pelan. Tentu saja tidak ada jawaban. Namun entah kenapa, ada perasaan aneh. Seperti ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang menunggu. Perlahan, dengan tubuh yang masih gemetar, kakek Jono berdiri. Langkahnya pelan. Setiap langkah terasa berat. Air masih menetes dari atap. Lantai licin. Namun ia tetap berjalan menuju pintu. Tangannya terulur. Berhenti sejenak di gagang pintu. Ia ragu. Di luar, gelap. Hujan deras. Angin kencang. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Kalau memang tidak ada apa-apa, setidaknya aku tahu, bisiknya. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, perlahan, ia membuka pintu. Kreek. Angin langsung menerobos masuk. Hujan memercik ke dalam gubuk. Dingin semakin menusuk. Kakek Jono menyipitkan matanya, mencoba melihat keluar. Gelap. Hanya kilatan petir sesekali yang menerangi. Dan di salah satu kilatan itu, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan kecil di depan pintunya. Ia mengernyit. Berusaha memastikan.
Petir kembali menyambar. Dan kali ini, ia melihatnya dengan jelas. Sesuatu itu diam, basah, tidak bergerak, seperti makhluk hidup. Jantung kakek Jono berdegup kencang. Ia menatap lebih dekat. Hujan terus mengguyur makhluk itu. Namun makhluk itu tidak pergi, tidak bergerak, seolah menunggu. Kakek Jono menelan ludah. "Ini apa?" bisiknya. Langkahnya maju sedikit. Semakin dekat. Semakin jelas. Dan di saat itulah, ia menyadari bahwa malam ini belum selesai memberinya kejutan. Sesuatu telah datang. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Namun saat ini, ia belum tahu bahwa yang berdiri di depan pintunya bukan sekadar makhluk biasa. Hujan terus turun. Namun untuk pertama kalinya malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Seperti jawaban yang datang bukan dalam kata-kata, tapi dalam bentuk yang tak terduga. Dan kakek Jono berdiri di ambang pintu, di antara putus asa dan harapan yang baru saja lahir. Hujan masih turun deras. Angin terus berhembus kencang, menggoyangkan pintu gubuk yang setengah terbuka. Air memercik masuk, membasahi lantai yang sejak tadi sudah penuh genangan. Kakek Jono berdiri di ambang pintu. Tubuhnya masih menggigil. Matanya menatap ke bawah, ke arah makhluk kecil yang ia lihat tadi. Petir menyambar lagi. Duar. Cahaya sesaat itu cukup untuk memperjelas apa yang ada di hadapannya. Seekor burung kecil, basah kuyup. Bulu-bulunya menempel di tubuhnya karena hujan. Sayapnya terkulai lemah. Tubuhnya gemetar, seolah sudah tidak punya tenaga lagi untuk bertahan. Itu bukan burung biasa. Itu adalah burung perkutut. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda. Burung itu tidak berusaha terbang. Tidak juga menjauh. Ia hanya diam, menatap ke arah kakek Jono. Tatapan yang aneh. Tenang. Dalam. Seolah memahami. Kakek Jono terdiam. Jantungnya berdetak pelan, namun terasa berat. "Burung?" gumamnya lirih. Ia menunduk sedikit, memperhatikan lebih dekat. Hujan terus mengguyur tubuh kecil itu. Namun burung itu tetap diam. Tidak melawan. Tidak melarikan diri. Seperti menyerahkan dirinya pada nasib. Kakek Jono menelan ludah. Di dalam hatinya, muncul dua suara. Yang pertama, "Kau sendiri saja susah, untuk apa menolong yang lain?" Yang kedua, "Kalau bukan kau, siapa lagi?" Ia menghela napas panjang. Tangannya terulur sedikit, lalu berhenti. Ragu. Matanya kembali menatap burung itu. Bulu basah. Tubuh gemetar. Mata yang tetap menatapnya, tanpa ketakutan. Dan di saat itu, hatinya luluh. Ia menggeleng pelan. "Nasibmu tidak jauh beda dariku," bisiknya. Suara hujan semakin keras. Seolah waktu tidak memberi banyak kesempatan. Kakek Jono akhirnya berjongkok. Tangannya yang kasar dan dingin perlahan mendekati burung itu. "Kalau kau mau kabur, kaburlah,"
ucapnya pelan. Namun burung itu tidak bergerak. Tetap diam. Tetap menatap. Perlahan, kakek Jono menyentuh tubuh kecil itu. Hangatnya sudah hampir hilang. Dingin. Lemah. Dengan hati-hati, ia mengangkat burung itu. Ringan. Terlalu ringan. Seperti hampir tidak bernyawa. "Ah, kalau dibiarkan, kau mati di sini," gumamnya. Ia berdiri perlahan, membawa burung itu masuk ke dalam gubuk. Pintu ditutup kembali. Angin tertahan. Namun suara hujan masih terdengar jelas dari luar. Kakek Jono menatap sekeliling. Tak ada tempat yang benar-benar kering. Ia bingung. Namun ia tidak menyerah. Ia mengambil kain tua yang masih agak kering di sudut dipan. Lalu duduk. Burung itu ia letakkan di atas pahanya. Perlahan, ia mengeringkan bulu-bulunya. Gerakannya pelan. Hati-hati. Seolah ia takut menyakiti makhluk kecil itu. "Tenang saja, aku tidak akan apa-apakan," bisiknya. Burung itu tetap diam. Namun matanya tidak lepas dari wajah kakek Jono. Tatapan itu masih sama. Tenang. Dalam. Kakek Jono mengernyit sedikit. "Aneh," gumamnya. Biasanya burung pasti sudah kabur. Ia menghela napas. Namun tidak memikirkannya terlalu jauh. Saat ini, yang penting burung itu selamat. Ia berdiri, lalu berjalan ke sudut tempat ia menyimpan sisa makanan. Hanya ada sedikit nasi dingin. Itu pun sebenarnya untuk makan besok pagi. Ia menatap nasi itu lama. Diam. Bimbang. Perutnya masih lapar. Ia tahu, kalau ia memberikan ini, besok ia mungkin tidak punya apa-apa. Tangannya menggenggam wadah itu. Kuat. Namun kemudian, ia menghela napas panjang. "Sudahlah," katanya pelan. Ia kembali duduk. Mengambil sedikit nasi, lalu meletakkannya di depan burung itu. "Makanlah, kalau masih bisa." Burung itu diam beberapa saat. Lalu perlahan, ia mematuk. Sekali. 2 kali. Pelan. Namun pasti. Kakek Jono memperhatikan. Dan entah kenapa, dadanya terasa hangat. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Perasaan berguna. Ia tersenyum kecil. Tipis. Namun tulus. "Bagus, kau masih mau makan," katanya pelan. Ia bersandar sedikit. Menatap burung itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa sendirian. Waktu berlalu. Hujan masih belum berhenti. Namun suasana di dalam gubuk terasa berbeda. Lebih hangat. Lebih hidup. Kakek Jono memandangi burung itu yang kini mulai terlihat sedikit lebih kuat. Ia mendekatkan wajahnya. "Dari mana kau datang?" tanyanya pelan. Tentu saja tidak ada jawaban. Namun burung itu memiringkan kepalanya sedikit. Seolah mendengarkan. Kakek Jono tersenyum kecil lagi. "Kalau kau tersesat, ya sudah, anggap saja ini rumahmu sementara." Ia berhenti sejenak. Lalu menambahkan dengan suara lebih pelan. "Atau, mungkin, kita sama-sama tersesat." Burung itu mengepakkan sayapnya sedikit. Lemah.
namun cukup untuk membuat bulunya bergeser. Dan di saat itu, ada sesuatu yang aneh. Sangat halus, namun terasa seperti ada kehangatan yang menyebar di dalam gubuk. Kakek Jono mengernyit. Ia melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa. Namun perasaan itu nyata. Hangat. Tenang. Berbeda dari sebelumnya. Ia kembali menatap burung itu. Dan untuk sesaat, ia merasa bahwa burung ini bukan burung biasa. Namun ia segera menggeleng. "Ah, mungkin aku saja yang terlalu lelah," gumamnya. Ia bersandar kembali. Matanya mulai terasa berat. Namun kali ini, bukan karena kelelahan saja. Ada rasa tenang yang perlahan datang. Sebelum memejamkan mata, ia berbisik pelan. "Terima kasih, sudah datang." Ia sendiri tidak tahu kenapa ia mengucapkan itu. Namun kata-kata itu terasa benar. Di luar, hujan perlahan mulai mereda. Angin tidak lagi sekencang tadi. Langit masih gelap, namun tidak lagi mengamuk. Di dalam gubuk, kakek Jono tertidur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidurnya tidak dipenuhi kegelisahan. Di sampingnya, burung perkutut itu diam. Matanya terbuka. Menatap kakek Jono. Lama. Tenang. Seolah menjaga. Seolah memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan di dalam keheningan itu, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak. Sebuah awal. Sebuah ikatan. Yang kelak akan mengubah segalanya. Pagi datang perlahan. Tidak dengan suara gaduh, tidak pula dengan cahaya yang menyilaukan. Hanya seberkas sinar matahari yang menyelinap melalui celah-celah atap gubuk, jatuh pelan di lantai tanah yang masih sedikit lembab. Kakek Jono terbangun. Matanya terbuka perlahan. Untuk sesaat, ia hanya menatap langit-langit yang penuh lubang, seperti biasanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak langsung merasa berat. Tidak langsung merasa kosong. Ia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dadanya terasa ringan. "Hom," gumamnya pelan. Ia mengerja beberapa kali, lalu mencoba bangkit dari dipannya yang berderit. Baru saja ia duduk. Ia terdiam. Matanya tertuju pada sesuatu di dekat kakinya. Burung perkutut itu masih ada. Duduk diam di atas kain tua yang semalam ia gunakan untuk mengeringkannya. Tidak pergi. Tidak terbang. Tidak menghilang seperti mimpi. Nyata. Kakek Jono mengernyit. "Jadi, ini bukan mimpi," bisiknya. Burung itu menoleh pelan ke arahnya. Tatapannya masih sama. Tenang. Dalam. Seolah sudah mengenalnya sejak lama. Kakek Jono menatap balik. Ada jeda hening beberapa detik. Lalu tiba-tiba, ia tertawa kecil. Tawa yang pelan, tapi hangat. "Ah, kau masih di sini rupanya," katanya. Ia menggaruk kepalanya yang penuh uban. Biasanya burung tidak betah di tempat seperti ini. Burung itu tidak bergerak. Hanya sedikit memiringkan kepala. Kakek Jono memperhatikan. Lalu berkata pelan, "Atau, kau memang tidak punya tempat lain?" Kalimat itu keluar begitu saja.
Namun entah kenapa, terasa seperti ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Ia menghela napas panjang, kemudian berdiri perlahan. Tubuhnya masih terasa lelah, namun tidak seberat kemarin. Ia berjalan ke sudut gubuk, mengambil sisa nasi yang tinggal sedikit. Ia menatapnya sejenak, kemudian menoleh ke arah burung itu. "Kalau kau masih mau tinggal, kita harus berbagi," ucapnya. Ia mengambil sebagian kecil nasi, lalu menaruhnya di depan burung itu. Burung itu mendekat, mematu perlahan. Kakek Jono duduk di dekatnya, memperhatikan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sudah lama sekali, ia tidak melihat sesuatu makan di dekatnya. "Pelan-pelan saja," katanya lembut. Seolah ia sedang berbicara dengan manusia. Burung itu terus makan. Dan suasana di dalam gubuk yang biasanya sunyi, kini terasa berbeda. Masih hening, namun tidak kosong. Hari itu, kakek Jono tetap harus bekerja. Ia tidak bisa berhenti hanya karena ada tamu. Ia mengambil karung dan sabitnya. Namun sebelum keluar, ia berhenti di pintu. Menoleh ke belakang. Burung itu masih di sana. Duduk diam, menatap ke arahnya. Kakek Jono ragu sejenak. "Kalau aku tinggal, kau pergi ya?" katanya. Tidak ada jawaban. Ia tersenyum kecil. "Ya sudah, kalau memang takdirmu di sini, nanti juga kau kembali." Ia membuka pintu. Cahaya pagi masuk. Udara segar menyapa. Namun sebelum benar-benar melangkah keluar, ia berkata pelan, "Tunggu aku, ya?" Ia sendiri tidak tahu kenapa ia mengatakan itu. Namun kata-kata itu terasa penting. Seolah ia tidak ingin kehilangan lagi. Di ladang, hari berjalan seperti biasa. Kakek Jono memotong rumput, mengikatnya, memasukkannya ke dalam karung. Namun ada sesuatu yang berbeda. Pikirannya tidak lagi penuh dengan kesedihan. Sesekali, ia teringat burung itu. Dan tanpa sadar, ia tersenyum sendiri. "Masih ada tidak ya?" gumamnya. Ia menggeleng kecil. "Ah, Jono, kau ini cuma burung saja dipikirkan." Namun ia tidak bisa membohongi dirinya. Ada rasa ingin pulang. Lebih cepat dari biasanya. Sore hari, ia berjalan pulang. Langkahnya masih berat, tapi ada sedikit semangat. Saat gubuknya mulai terlihat dari kejauhan, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin takut. Takut kalau burung itu sudah pergi. Ia membuka pintu perlahan. Kreek. Dan ia terdiam. Burung itu masih di sana, duduk di tempat yang sama, seolah menunggu. Kakek Jono menghela napas lega. "Ah, kau belum pergi," katanya. Suaranya pelan, namun penuh rasa. Ia masuk, meletakkan karungnya, lalu duduk di dekat burung itu. "Kau benar-benar tidak punya tempat lain ya?" ucapnya. Burung itu menoleh. Tatapannya kembali bertemu dengan mata kakek Jono. Dan lagi-lagi, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti hubungan yang diam-diam terbentuk. Kakek Jono tersenyum. "Kalau begitu, mulai sekarang, kau temanku saja." Ia berhenti sejenak, lalu berkata,
Aku panggil kau, apa ya? Ia berpikir, namun tidak menemukan nama yang tepat. Akhirnya ia menggeleng. Sudahlah, kau tetap saja burung perkutut. Ia tertawa kecil. Namun kali ini, tawanya tidak kosong. Malam datang lagi. Namun tidak seperti malam sebelumnya. Angin tidak terlalu kencang. Hujan tidak turun. Langit terlihat lebih tenang. Di dalam gubuk, kakek Jono duduk bersandar. Burung perkutut itu berada di dekatnya. Tidak terlalu dekat. Namun cukup untuk terasa. Kakek Jono menatap ke depan. Lalu berkata pelan, "Kau tahu, dulu tempat ini tidak sepi." Ia mulai bercerita tentang istrinya, tentang anaknya, tentang hidupnya. Ia berbicara panjang, seolah semua yang selama ini ia pendam, akhirnya keluar. Burung itu diam, namun tidak pergi, tidak menjauh, tetap di sana, mendengarkan, atau setidaknya terlihat seperti mendengarkan. "Sekarang, tinggal aku sendiri," ucap kakek Jono. Suaranya mulai melemah. "Kadang aku berpikir, untuk apa aku bertahan?" Ia menunduk. Tangannya gemetar sedikit. Namun kemudian, ia melirik ke arah burung itu. Dan berkata, "Tapi sekarang, mungkin tidak sepenuhnya sendiri." Hening. Namun hening itu, hangat. Tidak menyakitkan. Kakek Jono menarik napas panjang. Lalu bersandar lebih dalam. Matanya mulai terpejam. "Terima kasih, ya," bisiknya. Ia tertidur. Dengan wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Di sampingnya, burung perkutut itu tetap terjaga. Matanya terbuka. Menatap kakek Jono. Lama. Sangat lama. Lalu perlahan, ia bergerak sedikit mendekat. Tidak terlalu dekat. Namun cukup untuk berada di sisi kakek Jono. Dan di saat itu, ada hembusan angin lembut yang masuk melalui celah dinding. Namun anehnya, angin itu tidak dingin. Justru hangat. Seolah membawa sesuatu yang tak kasat mata. Gubuk itu, yang biasanya terasa kosong, kini terasa hidup. Dan tanpa disadari oleh kakek Jono, keheningan yang selama ini menyiksanya telah mulai berubah. Bukan lagi menjadi kesepian, melainkan menjadi teman. Malam itu, untuk kedua kalinya berturut-turut, kakek Jono tidur dengan damai. Dan burung perkutut itu tetap di sana. Tidak pergi. Tidak menghilang. Seolah memang ditakdirkan untuk tinggal. Dan dari keheningan itu, perubahan perlahan mulai tumbuh. Tanpa suara. Tanpa tanda. Namun pasti, pagi itu terasa berbeda. Udara masih sama, dingin dan lembab, namun ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang membuat suasana terasa hidup. Cahaya matahari masuk lebih terang dari biasanya melalui celah atap gubuk. Kakek Jono membuka matanya perlahan. Ia tidak langsung bangun. Ia hanya berbaring, menatap ke atas, merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Dadanya tidak sesak. Pikirannya tidak penuh. Dan yang paling aneh, ia tidak merasa berat untuk memulai hari. "Kenapa ya?" gumamnya pelan.
Ia menghela napas panjang, lalu perlahan bangkit. Matanya langsung mencari sesuatu. Dan seperti yang ia harapkan, burung perkutut itu masih ada. Duduk tenang di sudut gubuk, dengan bulu yang kini sudah kering dan lebih rapi dari sebelumnya. Kakek Jono tersenyum kecil. "Pagi," sapanya pelan. Burung itu menoleh. Tatapan mereka kembali bertemu. Ada keheningan. Namun bukan keheningan yang canggung. Lebih seperti kebiasaan yang mulai terbentuk. "Kau tidak bosan ya, tinggal di tempat seperti ini?" lanjut kakek Jono. Ia berdiri, lalu berjalan mendekat. "Kalau kau mau pergi, aku tidak akan menahan." Burung itu tidak bergerak. Tetap diam. Seolah memilih untuk tetap tinggal. Kakek Jono mengangguk pelan. "Ya sudah." Ia tersenyum tipis. "Berarti kau memang keras kepala." Seperti biasa, kakek Jono harus pergi bekerja. Ia mengambil karung dan sabitnya. Namun sebelum keluar, ia kembali menoleh ke arah burung itu. "Jaga rumah ya," ucapnya setengah bercanda. Ia sendiri tersenyum kecil setelah mengatakan itu. Lalu berjalan keluar. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Kakek Jono bekerja seperti biasa, memotong rumput, mengikatnya, lalu memasukkannya ke dalam karung. Namun di tengah pekerjaannya, terjadi sesuatu yang kecil. Sangat kecil. Namun, cukup untuk mengubah segalanya. Saat ia mengayunkan sabitnya ke arah rumput yang lebat. Krek! Sabitnya mengenai sesuatu yang keras. Ia berhenti. Mengernyit. "Apaan ini?" gumamnya. Ia berjongkok, menyingkirkan rumput di sekitarnya. Dan di sana, ada sebuah benda kecil yang berkilau. Ia mengambilnya, membersihkannya dengan ujung bajunya. Matanya sedikit membesar. "Koin?" bisiknya. Itu bukan koin biasa. Terlihat lebih tua, lebih berat. Dan entah kenapa, berkilau lebih terang dari seharusnya. Kakek Jono menatap sekeliling. Tidak ada siapapun. Tidak ada tanda-tanda benda itu milik orang lain. Ia mengernyit. "Siapa yang menaruh ini di sini?" gumamnya. Namun tidak ada jawaban. Ia memasukkan koin itu ke dalam sakunya. "Ah, mungkin rezeki," katanya pelan. Namun ada sedikit rasa aneh di dalam hatinya. Seperti, ini bukan kebetulan. Siang hari berlalu. Kakek Jono terus bekerja. Namun pikirannya sesekali kembali ke koin itu. Dan entah kenapa, ia teringat burung perkutut. "Ah, tidak ada hubungannya," gumamnya. Ia menggeleng. Namun perasaan itu tetap ada. Mengganggu. Halus. Namun nyata. Sore hari, ia pulang. Langkahnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di gubuk, ia langsung membuka pintu. Burung itu masih di sana. Seperti biasa. Menunggu. Kakek Jono tersenyum. Namun kali ini, ada sesuatu yang ingin ia coba. Ia duduk di dekat burung itu. Lalu mengeluarkan koin dari sakunya. "Lihat ini," katanya. Ia menunjukkan koin itu. "Aneh, aku menemukannya di ladang." Burung itu menatap. Diam. Namun tatapannya
seolah memperhatikan. Kakek Jono tertawa kecil. "Ah, kau mana mengerti." Ia menyimpan kembali koin itu. Namun di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang tumbuh. Malam hari, kakek Jono duduk di dalam gubuk. Perutnya terisi sederhana. Tubuhnya lelah. Namun pikirannya terjaga. Ia mengeluarkan koin itu lagi. Menatapnya lama. Memutar-mutarnya di tangan. "Kalau ini benar rezeki, kenapa rasanya aneh ya?" gumamnya. Ia menoleh ke arah burung perkutut. Burung itu masih di sana. Diam. Namun, di saat itulah, burung itu bersuara. "Kukuruyuk, kukuru." Suara khas perkutut. Pelan. Namun jelas. Kakek Jono terdiam. Ia menatap burung itu. Gumamnya. Dan di saat yang sama, terdengar sesuatu dari sudut gubuk. Ting. Suara kecil. Seperti benda jatuh. Kakek Jono menoleh cepat. Matanya menyipit. Di lantai, ada sesuatu. Ia berdiri. Mendekat. Dan ketika ia melihat lebih jelas, jantungnya berdegup kencang. Itu koin. Sama seperti yang ia temukan tadi siang. Kakek Jono membeku. Napasnya tertahan. Perlahan, ia mengambil koin itu. Tangannya gemetar. Ia menatap burung itu. Lalu menatap koin di tangannya. Lalu kembali ke burung itu. "Tidak mungkin," bisiknya. Ia menggeleng. "Ini pasti kebetulan." Namun suaranya sendiri tidak meyakinkan. Ia duduk perlahan. Matanya tidak lepas dari burung itu. "Barusan kau bersuara," katanya pelan. Lalu, ini muncul. Ia menatap koin itu lagi. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Tidak mungkin. Ia tertawa kecil. Namun kali ini, ada rasa takut. "Aku pasti lelah." Ia menutup matanya sejenak. Menarik napas panjang. Namun saat ia membuka mata, koin itu masih ada di tangannya. Nyata. Tidak hilang. Ia kembali menatap burung itu. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa berbeda. Bukan hanya hangat. Bukan hanya tenang. Tapi, misteri. "Kau ini, sebenarnya apa?" bisiknya. Burung itu hanya diam. Namun tatapannya dalam. Seolah menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum waktunya diketahui. Malam semakin larut. Namun kakek Jono tidak langsung tidur. Ia duduk lama. Menatap koin di tangannya. Lalu menatap burung itu. Berulang-ulang. Pikirannya berputar. Mencoba mencari penjelasan. Namun tidak ada. Tidak ada yang masuk akal. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa hidupnya sedang berubah. Pelan. Namun pasti. Ia menghela napas panjang. Lalu berkata pelan, "Kalau ini benar, bukan kebetulan." Ia menatap burung itu dalam-dalam. "Aku tidak tahu harus takut atau bersyukur." Hening. Namun kali ini, hening itu penuh tanda tanya.
Akhirnya, ia berbaring. Namun matanya masih terbuka, menatap ke atas. Koin itu masih ia genggam. Dan sebelum ia benar-benar tertidur, ia berbisik pelan, "Besok, aku harus memastikan." Dan di sampingnya, burung perkutut itu tetap diam. Namun di matanya, seolah ada cahaya kecil yang berkilau. Samar, hampir tak terlihat, namun cukup untuk menandakan bahwa keajaiban baru saja dimulai. Pagi itu, kakek Jono bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ia tidak bisa tidur. Justru sebaliknya. Ia tidur cukup nyenyak. Namun pikirannya sejak semalam tidak benar-benar berhenti. Koin itu, suara burung itu, dan kejadian aneh yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ia duduk di tepi dipan, menatap tangannya. Koin itu masih ada. Ia menggenggamnya perlahan. Dingin. Berat. Nyata. Kalau ini mimpi, harusnya sudah hilang, gumamnya. Ia mengangkat kepalanya. Matanya mencari ke sudut gubuk. Dan seperti yang ia harapkan, burung perkutut itu masih ada. Duduk tenang. Seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kakek Jono menghela napas panjang. Hari ini, ia harus memastikan. Ia tidak langsung pergi bekerja seperti biasanya. Ia duduk di depan burung itu. Diam. Mengamati. Kalau memang kau yang melakukan itu, ucapnya pelan. Coba, lakukan lagi. Tentu saja tidak ada jawaban. Burung itu hanya memiringkan kepala sedikit. Tatapannya tetap sama. Tenang. Dalam. Kakek Jono merasa sedikit konyol. Ia tertawa kecil. Aku ini sudah seperti orang gila saja. Ia menggeleng. Namun tepat saat ia hendak berdiri, burung itu bersuara. Kukuru. Pelan. Jelas. Dan ting, suara kecil kembali terdengar. Kakek Jono membeku. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke arah suara itu. Di lantai, di dekat kakinya, ada satu koin lagi. Sama. Berkilau. Nyata. Napasnya tertahan. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia tidak bergerak beberapa detik. Seolah takut, jika ia bergerak, semuanya akan hilang. Tidak, mungkin, bisiknya. Tangannya gemetar saat mengambil koin itu. Ia memandanginya. Lalu menatap burung itu. Matanya membesar. Ini, kau, suaranya hampir tidak terdengar. Ia mundur sedikit. Duduk. Masih memegang koin itu. Pikirannya kacau. Logikanya tidak mampu mengejar apa yang sedang terjadi. Namun kenyataan, terlalu jelas untuk diabaikan. Kau, menghasilkan ini? Tanyanya lirih. Burung itu diam. Namun tatapannya tidak berubah. Dan di saat itu, kakek Jono tidak lagi bisa menyangkal. Ini bukan kebetulan. Ini keajaiban. Hari itu, kakek Jono tidak pergi bekerja. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia memilih tinggal di rumah. Ia duduk sepanjang hari.
mengamati burung itu. Setiap beberapa waktu, burung itu bersuara. Dan setiap kali itu terjadi, koin muncul. Tidak banyak, satu persatu, namun cukup. Lebih dari cukup. Kakek Jono mengumpulkannya, menaruhnya di sudut gubuk. Awalnya hanya beberapa, lalu bertambah, dan terus bertambah. Sampai ia sendiri mulai kebingungan. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya. Matanya menatap tumpukan kain itu. Perasaan yang muncul bercampur. Takjub, takut, bingung, dan sedikit harap. Ia menatap burung itu. "Kau ini sebenarnya siapa?" ucapnya. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. "Kenapa kau datang padaku?" Tidak ada jawaban. Namun entah kenapa, ia tidak merasa takut lagi. Yang ia rasakan, justru rasa percaya. Yang aneh, yang datang begitu saja. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Pelan, namun pasti. Kakek Jono masih pergi bekerja. Namun tidak sekeras dulu. Ia tidak lagi harus memaksakan diri. Karena setiap pulang, selalu ada tambahan kain. Sedikit demi sedikit, kekayaannya bertambah. Namun yang aneh, ia tidak merasa menjadi orang kaya. Ia masih makan sederhana. Masih memakai pakaian yang sama. Masih tinggal di gubuk yang sama. Namun di dalam hatinya, ada rasa aman yang baru. Ia tidak lagi takut kelaparan. Tidak lagi takut tidak punya apa-apa. Dan itu sudah lebih dari cukup. Suatu sore, kakek Jono duduk di depan gubuknya, menatap langit. Burung perkutut itu berada di dekatnya. Diam. Seperti biasa. "Kau tahu," kata kakek Jono pelan. "Dulu aku selalu takut." Ia menarik napas panjang. Takut tidak bisa makan. Takut sakit. Takut mati sendirian. Ia menunduk. Tangannya memegang lututnya. "Sekarang, aku masih sendiri." Ia melirik ke arah burung itu. Tapi, tidak terlalu takut lagi. Senyum kecil muncul di wajahnya. Tipis, namun tulus. "Karena kau ada." Burung itu mengepakkan sayapnya sedikit. Angin kecil terasa. Hangat. Kakek Jono mengangkat kepalanya. Menatap ke depan. Kalau ini semua benar, rezeki dari Tuhan. Ia berhenti sejenak. Lalu berkata dengan suara lebih dalam. "Aku tidak mau jadi orang yang lupa diri." Hening. Namun kata-kata itu terasa berat. Penuh makna. Seolah ia sedang berjanji. Bukan kepada siapapun, tapi kepada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terlihat. Kakek Jono mulai memperbaiki gubuknya. Tidak besar, tidak mewah, namun cukup. Atap yang bocor mulai ditutup. Dinding yang miring diperbaiki. Lantai yang becek ditinggikan sedikit. Warga desa mulai memperhatikan. Dari kejauhan. Dengan tatapan heran. "Loh, itu gubuk Jono diperbaiki ya?" "Iya, dari mana dia punya uang?"
Bukannya dia miskin sekali? Bisik-bisik mulai muncul. Namun kakek Jono tidak peduli. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa. Tenang, sederhana, dan diam. Malam hari, setelah selesai memperbaiki sebagian atap, kakek Jono duduk di dalam gubuknya. Kini, tidak lagi bocor. Ia menatap ke atas. Untuk pertama kalinya, tidak ada air yang menetes. Ia tersenyum, lalu menoleh ke arah burung perkutut. Dulu, aku selalu kehujanan di dalam rumah sendiri, katanya pelan. Sekarang, tidak lagi. Ia tertawa kecil. Namun kali ini, penuh rasa syukur. Terima kasih, ucapnya. Burung itu diam. Namun suasana di dalam gubuk terasa hangat. Lebih hangat dari sebelumnya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Halus. Pelan. Namun nyata. Perhatian orang-orang. Tatapan-tatapan yang mulai berubah. Dari tidak peduli, menjadi penasaran. Dan mungkin, akan segera berubah menjadi sesuatu yang lain. Kakek Jono belum menyadarinya. Ia masih menikmati perubahan hidupnya. Masih bersyukur. Masih sederhana. Namun dunia di sekitarnya mulai bergerak. Dan tidak semua gerakan itu akan membawa kebaikan. Malam itu, kakek Jono tertidur dengan damai. Di gubuk yang kini sedikit lebih layak. Di samping burung perkutut yang masih setia. Dan di antara tumpukan koin yang terus bertambah. Namun jauh di dalam keheningan malam, takdir sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan menguji. Apakah kekayaan yang datang diam-diam ini akan tetap menjadi berkah? Atau justru menjadi awal dari masalah? Perubahan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa perhatian. Dan perhatian seringkali membawa masalah. Pagi itu, seperti biasa, kakek Jono duduk di depan gubuknya. Namun kini, gubuk itu tidak lagi tampak seperti dulu. Atapnya sudah tertutup rapat. Dindingnya lebih kokoh. Meski masih sederhana, namun jelas, itu bukan lagi gubuk reot yang hampir roboh. Kakek Jono menatap halaman kecil di depannya. Burung perkutut itu berada tidak jauh darinya. Diam. Tenang. Seperti biasa. Kakek Jono tersenyum kecil. Dulu, orang-orang bahkan tidak mau melirik ke sini, gumamnya. Ia menarik napas panjang. Sekarang, sepertinya berbeda. Ia belum tahu seberapa benar ucapannya. Namun tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Lebih dari satu. Kakek Jono mengangkat kepalanya. Beberapa warga desa terlihat berjalan mendekat. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Dan sedikit, sesuatu yang lain. Yang sulit dijelaskan. Kakek Jono berdiri perlahan. Ia mencoba tetap tenang. Pagi, sapanya pelan. Salah satu warga, seorang pria paruh baya, melangkah lebih maju. Menatap gubuk itu dari atas sampai bawah. Pagi, jawabnya singkat. Namun matanya tidak ramah. Lebih seperti menyelidik. "Kakek, ini rumahmu ya?" tanya pria itu. Kakek Jono mengangguk. "Iya, memang kenapa?"
Pria itu tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa aneh. Tidak kenapa-kenapa. Ia melirik ke arah warga lain. Lalu kembali ke kakek Jono. Cuma, kami heran saja. Hah? Beberapa minggu lalu, rumah ini hampir roboh. Ia menunjuk atap. Sekarang, sudah seperti ini. Warga lain mulai ikut bicara. Iya, benar. Dari mana uangnya, kek? Kami pikir kakek tidak punya apa-apa. Suasana mulai berubah. Tidak lagi sekadar bertanya. Mulai menekan. Kakek Jono menelan ludah. Ia tetap mencoba tersenyum. Ah, sedikit rezeki saja, jawabnya pelan. Rezeki? Ulang salah satu warga. Nadanya sedikit meninggi. Rezeki dari mana? Kakek Jono terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mungkin ia menjelaskan. Ya, namanya juga rezeki, katanya lagi. Namun kali ini, suaranya terdengar lebih lemah. Warga mulai saling berpandangan. Tatapan mereka berubah. Dari penasaran, menjadi curiga. Di sudut gubuk, burung perkutut itu tetap diam. Namun salah satu warga tiba-tiba memperhatikannya. Itu burung apa? Katanya. Semua mata langsung tertuju ke arah itu. Kakek Jono refleks melirik. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ah, itu, katanya gugup. Cuma burung biasa. Salah satu warga mendekat. Matanya menyipit. Perkutut ya? Iya, jawab kakek Jono singkat. Warga itu mengangguk pelan. Namun ekspresinya berubah. Seperti menyadari sesuatu. Perkutut, ulangnya pelan. Lalu menoleh ke warga lain. Kalian tahu kan, ada yang bilang, burung perkutut tertentu bisa bawa rezeki. Suasana langsung hening. Beberapa warga saling pandang. Ada yang mengangguk pelan. Ada yang mulai terlihat tertarik. Kakek Jono merasakan sesuatu yang tidak enak. Ia melangkah sedikit ke depan. Seolah ingin melindungi burung itu. Itu cuma burung biasa, katanya lebih tegas. Namun salah satu warga tertawa kecil. Ah, masa iya, kek? Ia menunjuk ke arah rumah. Tiba-tiba kakek punya uang. Tiba-tiba rumah diperbaiki. Lalu matanya kembali ke burung itu. Dan tiba-tiba ada perkutut. Kata, tiba-tiba, itu terasa berat. Menusuk. Kakek Jono tidak menjawab. Ia hanya berdiri. Diam. Namun di dalam hatinya, mulai muncul rasa cemas. Hari itu, kabar menyebar cepat. Lebih cepat dari yang kakek Jono bayangkan. Tentang dirinya. Tentang perubahan hidupnya. Dan, tentang burung perkutut itu. Di warung kecil. Di jalan. Di ladang. Semua orang mulai membicarakannya. Katanya kakek Jono sekarang kaya. Dari mana? Ada burung ajaib katanya. Ah, mana mungkin. Tapi rumahnya memang sudah bagus sekarang. Cerita berubah-ubah. Namun satu hal yang sama. Semua orang penasaran. Dan tidak semua rasa penasaran, itu baik. Sore hari, kakek Jono duduk di dalam gubuk.
Wajahnya terlihat lebih murung dari biasanya. Ia menatap burung perkutut itu lama. Sepertinya, mereka mulai tahu, katanya pelan. Suaranya berat. Burung itu diam, namun tetap di tempatnya. Kau dengar tadi? Lanjut kakek Jono. Mereka mulai curiga. Ia menghela napas panjang. Tangannya mengepal pelan. Aku tidak ingin kau jadi masalah. Ia menunduk. Dan aku juga tidak ingin kehilangan ini semua. Kalimat itu keluar dengan jujur. Sangat jujur. Untuk pertama kalinya, ia mengakui ketakutannya. Malam datang. Namun tidak seperti malam-malam sebelumnya. Angin terasa lebih dingin. Suasana terasa lebih berat. Kakek Jono tidak langsung tidur. Ia duduk di dekat burung itu. Diam. Seolah sedang berpikir. Apa aku harus menyembunyikanmu? Gumamnya. Ia menggeleng. Tidak, itu juga tidak benar. Ia menghela napas panjang. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia ingin menjaga burung itu. Di sisi lain, ia takut pada manusia. Lebih tepatnya, pada apa yang bisa manusia lakukan. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. Langkah kaki. Pelan. Namun jelas. Kakek Jono langsung menoleh. Matanya menyipit. Jantungnya berdegup lebih cepat. Siapa itu? Bisiknya. Langkah itu berhenti. Tepat di depan gubuk. Hening. Beberapa detik. Namun terasa sangat lama. Kakek Jono berdiri perlahan. Langkahnya pelan. Ia mendekati pintu. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh gagang. Ia tidak langsung membuka. Hanya berdiri. Mendengarkan. Lalu, tok, tok. Ketukan pelan. Namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Kek, masih bangun? Suara seseorang terdengar dari luar. Kakek Jono mengenali suara itu. Salah satu warga tadi pagi. Ia menelan ludah. Ya, jawabnya pelan. Ada apa? Di luar, suara itu terdengar lagi. Kami cuma ingin bicara. Kami? Kakek Jono terdiam. Ada lebih dari satu orang. Ia menoleh ke arah burung perkutut. Burung itu diam. Namun entah kenapa, suasana terasa berbeda. Lebih tegang. Lebih berat. Kakek Jono kembali menatap pintu. Tangannya masih digagang. Namun kali ini, ia ragu. Bukan karena takut pada apa yang ada di luar. Tapi karena ia mulai menyadari bahwa hidupnya yang tenang tidak akan lagi sama. Dan bahwa keajaiban yang datang diam-diam kini mulai menarik perhatian dunia. Dan dunia tidak selalu datang dengan niat baik. Di dalam gubuk kecil itu, kakek Jono berdiri di antara dua pilihan. Membuka pintu, atau tetap menutupnya. Namun apapun pilihannya, satu hal sudah pasti. Rahasia itu tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Dan malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya menguji keberuntungan, tapi juga hati.
Ketukan di pintu itu masih terdengar. Pelan. Namun terus-menerus. Tok, tok, tok. Kakek Jono berdiri membeku di tempatnya. Tangannya masih menggenggam gagang pintu, namun ia belum membukanya. Napasnya terasa berat. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Di luar, bukan satu orang. Ada beberapa. Dan ia tahu, mereka bukan sekadar ingin berbincang. Ia menelan ludah. Lalu berkata pelan, "Siapa saja di luar?" Suara dari luar menjawab, "Aku, Pak Darto, sama beberapa warga." Nada suaranya terdengar dibuat santai. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mengganjal. Kakek Jono memejamkan mata sejenak. Lalu perlahan, ia membuka pintu. Kreek. Udara malam langsung masuk. Di depan gubuknya, berdiri 3 orang warga. Wajah mereka terlihat serius. Tidak seperti pagi tadi. Lebih tegas. Lebih berniat. "Maaf mengganggu malam-malam, Kek," kata Pak Darto. Namun matanya tidak menunjukkan rasa bersalah. Kakek Jono mengangguk pelan. "Ada apa?" tanyanya hati-hati. Pak Darto melangkah sedikit maju. "Kami cuma ingin memastikan sesuatu." "Memastikan apa?" Ia tidak langsung menjawab. Matanya melirik ke dalam gubuk. Ke arah burung perkutut itu, yang masih diam di sudut. Kakek Jono langsung menyadari. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Masalah burung itu ya?" ucapnya pelan. Pak Darto tersenyum tipis. "Kakek pintar." Warga lain ikut maju sedikit. Salah satunya berkata, "Kek, kami dengar burung itu membawa rezeki." Nada suaranya berubah. Tidak lagi sekadar bertanya. Lebih seperti menuntut jawaban. Kakek Jono menghela napas panjang. "Itu cuma burung biasa," katanya. Namun kali ini, tidak ada yang percaya. Pak Darto menggeleng pelan. "Kek, kami bukan anak kecil." Ia menunjuk rumah itu. "Kami lihat sendiri perubahanmu." Lalu matanya kembali ke burung itu. "Dan kami yakin, semua ini karena itu." Suasana menjadi hening. Tegang. Kakek Jono berdiri di depan pintu. Seolah menjadi penghalang. "Kalau kalian hanya ingin bertanya, sudah saya jawab," katanya. "Sekarang, pulanglah." Namun salah satu warga tertawa kecil. "Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kakek terlihat takut?" Kalimat itu menusuk. Kakek Jono tidak menjawab. Namun wajahnya sudah cukup menjelaskan. Dan itu membuat keadaan semakin buruk. Pak Darto menarik napas panjang. Lalu berkata dengan nada lebih tegas, "Kek, kami tidak ingin ribut. Tapi kami juga tidak mau dibohongi." Ia melangkah lebih dekat. "Kalau burung itu memang membawa rezeki." Ia berhenti sejenak. Lalu menatap tajam. "Kami juga berhak tahu." Kata "berhak" itu terasa berat. Seolah mereka merasa memiliki sesuatu yang bukan milik mereka. Kakek Jono mengepalkan tangannya. "Tidak," katanya pelan. Namun tegas. "Itu bukan urusan kalian." Suasana langsung berubah. Warga mulai saling pandang. Ada yang terlihat kesal. Ada yang mulai kehilangan kesabaran.
Pak Darto menyipitkan matanya. Jadi, kakek tidak mau berbagi? Kakek Jono menggeleng. Ini bukan soal berbagi. Lalu soal apa? Ini soal, bukan hak kalian. Kalimat itu membuat salah satu warga maju dengan emosi. Enak saja, bentaknya. Kami hidup susah juga di desa ini. Kenapa hanya kakek yang dapat semua itu? Kakek Jono terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena sebenarnya, ia juga tidak pernah meminta semua ini. Tiba-tiba, burung perkutut itu bersuara. Kukuru. Semua mata langsung tertuju ke arahnya. Dan di saat yang sama, ting, sebuah koin jatuh di lantai. Suara itu jelas, nyata, tidak bisa disangka lagi. Warga membeku. Mata mereka membesar. Napas mereka tertahan. Itu, salah satu dari mereka tergagap. Pak Darto melangkah cepat masuk ke dalam gubuk. Jadi benar, bisiknya. Matanya penuh keinginan. Bukan sekadar penasaran lagi. Tapi, serakah. Ia menatap burung itu. Lama. Burung ini, katanya pelan. Bukan burung biasa. Kakek Jono langsung bergerak. Jangan dekat-dekat, katanya tegas. Ia berdiri di antara mereka dan burung itu. Namun kini, keadaan sudah berubah. Rahasia itu sudah terbuka. Dan manusia sudah melihat peluang. Salah satu warga maju dengan cepat. Tangkap saja burungnya, katanya. Kalau kita punya, kita tidak perlu susah lagi. Kata-kata itu seperti api. Cepat menyebar. Membakar pikiran yang lain. Iya, benar. Ambil saja. Kakek tidak berhak menyimpannya sendiri. Suara mereka semakin keras. Semakin tidak terkendali. Kakek Jono mundur sedikit. Tubuhnya gemetar. Namun ia tetap berdiri. Melindungi. Tidak, teriaknya. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Namun mereka tidak mendengar lagi. Keserakahan sudah mengambil alih. Salah satu dari mereka menerobos. Mencoba meraih burung itu. Namun, tiba-tiba, burung itu terbang. Cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Ia berputar di dalam gubuk. Menghindar. Suara kepakan sayapnya terdengar jelas. Namun anehnya, tidak ada yang bisa menangkapnya. Seolah ia tahu. Seolah ia memilih. Kakek Jono menatap dengan panik. Pergi saja, bisiknya. Seolah ia ingin burung itu selamat. Dan di saat itu, burung itu berhenti. Sebentar. Di udara. Menatap kakek Jono. Tatapan yang sama. Tenang. Dalam. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Seperti perpisahan. Lalu, dalam sekejap, burung itu menghilang. Begitu saja. Tanpa suara. Tanpa jejak. Hilang. Semua orang terdiam. Termasuk kakek Jono. Matanya membesar. Napasnya tercekat.
Tidak, bisiknya. Ia melangkah maju, menatap ke sekeliling. Tidak, tidak, tidak. Ia mencari, namun tidak ada. Burung itu benar-benar hilang. Pak Darto mengumpat. Sial. Warga lain terlihat panik. Kemana perginya? Tadi masih di sini. Cari. Mereka mulai mengacak-acak gubuk itu. Namun sia-sia. Tidak ada apa-apa. Hanya keheningan. Dan kekosongan. Kakek Jono jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Matanya kosong. Kalian, suaranya pelan. Namun penuh luka. Kalian mengusirnya. Ia menunduk. Air matanya jatuh. Dia tidak akan kembali. Warga mulai terdiam. Perlahan, mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan. Namun sudah terlambat. Malam itu, tidak ada lagi suara burung. Tidak ada lagi koin yang jatuh. Tidak ada lagi kehangatan. Yang tersisa, hanya dingin. Dan penyesalan. Kakek Jono duduk sendirian. Di gubuknya. Yang kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Ia menatap lantai. Tempat burung itu biasa berada. Dan berbisik pelan. Aku tidak bisa menjagamu. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, lebih dalam. Lebih sakit. Karena ia tahu, yang hilang bukan hanya burung, tapi sesuatu yang lebih besar. Harapan. Dan di luar, malam terasa lebih gelap. Lebih sunyi. Seolah dunia pun ikut kehilangan sesuatu. Namun jauh di dalam kegelapan itu, sesuatu masih ada. Menunggu. Melihat. Dan mungkin belum benar-benar pergi. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada suara hujan. Tidak ada angin yang menggoyang dinding. Namun justru, keheningan itu terasa lebih berat. Lebih menekan. Lebih menyakitkan. Kakek Jono masih duduk di tempat yang sama. Di lantai gubuknya. Matanya kosong. Menatap ke arah sudut tempat burung perkutut itu biasa berada. Kini, kosong. Benar-benar kosong. Ia tidak bergerak. Tidak berbicara. Seolah sebagian dari dirinya ikut menghilang bersama burung itu. Waktu berjalan. Namun kakek Jono tidak tahu berapa lama. Mungkin 1 jam. Mungkin lebih. Atau mungkin, ia sudah tidak peduli lagi. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Matanya merah. Bukan hanya karena menangis, tapi karena kehilangan. Kenapa? Bisiknya. Suaranya serak. Kenapa harus seperti ini? Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya sedikit membungkuk. Aku tidak pernah meminta semua ini. Tapi kenapa, saat aku mulai merasa cukup, semuanya diambil lagi. Air matanya kembali jatuh. Ia tidak menahannya. Tidak lagi. Untuk apa? Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang peduli. Di luar, warga desa sudah pergi. Mereka pulang dengan wajah kesal. Dan mungkin sedikit menyesal. Namun tidak ada yang kembali.
Tidak ada yang meminta maaf. Tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi pada kakek Jono. Dan itu lebih menyakitkan. Malam semakin larut. Tubuh kakek Jono mulai lelah. Namun pikirannya tidak mau berhenti. Ia akhirnya berbaring di dipannya, menatap ke atas. Atap yang dulu bocor, yang sekarang sudah diperbaiki. Namun terasa tidak berarti. Untuk apa semua ini? Gumamnya. Kalau pada akhirnya tetap sendiri. Matanya mulai terpejam. Bukan karena tenang, tapi karena lelah. Sangat lelah. Dan di saat itulah sesuatu terjadi. Bukan suara, bukan cahaya yang terang, namun perubahan. Perlahan, halus, seperti mimpi yang datang tanpa diundang. Kakek Jono merasa dirinya berdiri, namun bukan di dalam gubuk. Bukan di tempat yang ia kenal. Ia berada di sebuah ruang yang tidak jelas. Tidak ada dinding. Tidak ada langit. Hanya cahaya lembut yang menyelimuti. Ia mengernyit. Ini, di mana? Bisiknya. Suaranya terdengar jelas. Namun tidak bergema. Seolah ruang itu hidup. Ia melangkah perlahan. Namun tidak ada arah. Tidak ada tujuan. Hingga ia melihat sesuatu. Di kejauhan. Sebuah bayangan. Kecil. Namun familiar. Jantungnya berdegup. Ia mendekat. Langkahnya cepat. Dan ketika ia semakin dekat, ia berhenti. Matanya membesar. "Itu, kau?" bisiknya. Burung perkutut itu berdiri di hadapannya. Namun berbeda. Tidak basah. Tidak lemah. Bulu-bulunya terlihat indah. Berkilau lembut. Dan matanya lebih dalam dari sebelumnya. Kakek Jono menatapnya. Tak percaya. "Ini mimpi ya?" katanya pelan. Burung itu tidak menjawab. Namun, sesuatu terasa. Seperti suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Sebuah suara yang tenang, lembut, namun jelas. "Kau memanggilku." Kakek Jono terkejut. Ia melihat sekeliling. Namun tidak ada siapapun. "Siapa?" tanyanya. "Yang kau jaga, yang kau beri, yang kau temani." Suaranya kembali terdengar. Dan kali ini, kakek Jono sadar. Itu, burung itu. Atau, sesuatu yang ada di dalamnya. "Kau, bisa bicara?" bisiknya. Namun suara itu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melanjutkan. "Kau tidak pernah sendiri." Kakek Jono terdiam. Dadanya terasa sesak. "Kalau aku tidak sendiri," suaranya bergetar. "Kenapa semuanya pergi?" Ia menunduk. Tangannya mengepal. "Istriku pergi, anakku pergi, dan sekarang kau juga." Air matanya jatuh. Namun kali ini tidak terasa berat. Lebih seperti dilepaskan. Suara itu kembali datang. Lebih dalam. Lebih lembut.
Yang pergi, bukan berarti hilang. Kakek Jono mengangkat kepalanya, menatap burung itu. Lalu apa? Tanyanya. Yang kau beri, tetap tinggal. Ia mengernyit. Tidak langsung mengerti. Aku tidak punya apa-apa untuk diberi, katanya pelan. Kau memberi lebih dari yang kau miliki. Kalimat itu membuatnya terdiam. Pikirannya berputar. Mengingat kembali malam hujan itu. Saat ia sendiri kelaparan, namun tetap memberi makan. Saat ia sendiri kedinginan, namun tetap memberi tempat. Tangannya gemetar. Jadi, semua ini, bisiknya, bukan tentang kekayaan. Suara itu memotong. Lembut, namun tegas. Bukan tentang koin. Burung itu melangkah mendekat. Perlahan. Itu hanya cermin. Kakek Jono terdiam. Cermin? Dari apa? Tanyanya. Dari hatimu? Sunyi. Namun kali ini, sunyi itu penuh makna. Kakek Jono menunduk. Air matanya jatuh lagi. Namun berbeda. Bukan karena kehilangan, tapi karena mengerti. Lalu, kenapa kau pergi? Suaranya pelan. Hampir seperti anak kecil. Takut ditinggalkan. Burung itu diam sejenak. Lalu, karena mereka tidak melihat dengan hati. Dan aku tidak bisa tinggal di tempat yang dipenuhi keserakahan. Kata-kata itu terasa berat. Namun jujur. Kakek Jono menggigit bibirnya. Ini salahku, katanya. Aku tidak bisa melindungimu. Suara itu kembali. Kau sudah melindungi dengan caramu. Namun setiap hati punya pilihan. Dan mereka memilih. Kakek Jono menutup matanya. Ia mengerti. Ini bukan tentang dirinya saja. Ini tentang semua orang. Tentang bagaimana mereka melihat. Tentang apa yang mereka inginkan. Ia membuka matanya lagi. Menatap burung itu. Kalau begitu, kau tidak akan kembali, katanya pelan. Ada harap di suaranya. Namun juga, pasrah. Burung itu menatapnya. Dalam. Lalu, aku tidak pernah benar-benar pergi. Kakek Jono mengernyit. Belum sempat bertanya. Cahaya di sekeliling mulai memudar. Perlahan. Segalanya mulai menghilang. Tidak, tunggu, katanya panik. Ia mencoba mendekat. Namun langkahnya terasa berat. Burung itu tetap di sana. Tenang. Dan sebelum semuanya benar-benar hilang, suara itu terdengar untuk terakhir kalinya. Jaga hatimu, maka kau tidak akan kehilangan. Kakek Jono tersentak bangun. Napasnya terengah. Matanya terbuka lebar. Ia kembali di gubuknya. Gelap. Sunyi. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia duduk perlahan. Menatap ke sudut ruangan. Kosong. Namun, tidak terasa hampa seperti tadi. Ia menyentuh dadanya. Perlahan. Hangat. Ia menarik napas panjang. Lalu menghembuskannya. Jadi, ini maksudnya, bisiknya. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini,
disertai senyum kecil. Ia menatap ke depan. Tidak ada burung. Tidak ada kain. Namun ada sesuatu yang lebih besar. Pemahaman dan kedamaian. Di luar, malam masih gelap. Namun tidak lagi terasa menakutkan. Dan di dalam gubuk kecil itu, seorang lelaki tua yang sempat kehilangan segalanya, kini mulai menemukan sesuatu yang tidak bisa hilang. Makna. Dan di suatu tempat yang tidak terlihat, sesuatu mengawasi. Tenang. Diam. Seolah menunggu apa yang akan dilakukan kakek Jono selanjutnya. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada suara burung perkutut. Tidak ada bunyi koin jatuh. Tidak ada keajaiban yang kasat mata. Namun entah mengapa, suasana terasa lebih ringan. Lebih tenang. Seolah ada sesuatu yang telah selesai. Dan sesuatu yang baru mulai tumbuh. Kakek Jono duduk di depan gubuknya, memandang ke arah jalan kecil yang biasa dilalui warga. Tangannya memegang secangkir air hangat. Ia tidak banyak bergerak. Namun kali ini, bukan karena lelah, melainkan karena damai. Ia menarik napas panjang. Udara pagi terasa segar. Sudah lama ia tidak benar-benar merasakannya seperti ini. Jaga hatimu, gumamnya pelan. Mengulang kata-kata yang ia dengar dalam mimpinya. Atau mungkin, bukan mimpi. Ia tersenyum tipis. Baiklah, lanjutnya. Kalau itu yang harus kulakukan. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya masih tua. Masih rapuh. Namun langkahnya lebih mantap. Hari itu, kakek Jono kembali menjalani hidup seperti dulu. Bangun pagi, mengambil sabitnya, dan berjalan menuju tempat ia biasa mencari rumput. Namun ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi berjalan dengan perasaan berat. Tidak lagi penuh keluhan. Ia berjalan dengan tenang. Seolah setiap langkah punya arti. Di tengah perjalanan, ia bertemu beberapa warga. Namun suasana terasa canggung. Mereka menatap kakek Jono, namun cepat mengalihkan pandangan. Ada rasa malu di wajah mereka. Ada rasa bersalah. Namun tidak ada yang berani mendekat. Kakek Jono melihat itu. Ia mengerti. Namun ia tidak marah. Tidak lagi. Ia hanya tersenyum kecil. Dan terus berjalan. Di ladang rumput, ia mulai bekerja. Memotong rumput satu persatu. Seperti dulu. Seperti sebelum semua keajaiban itu datang. Namun di dalam hatinya, tidak lagi terasa kekurangan. Setiap ayunan sabit terasa ringan. Setiap tetes keringat terasa wajar. Ia berhenti sejenak, mengusap dahinya, lalu menatap langit. "Terima kasih," katanya pelan. Tidak jelas kepada siapa. Namun ia tahu, ada yang mendengar. Menjelang siang, ia kembali ke gubuk, membawa ikatan rumput di pundaknya. Seperti biasa. Namun ketika ia sampai, ia melihat sesuatu yang tidak ia duga. Di depan gubuknya, ada beberapa warga. Berdiri. Menunggu. Kakek Jono berhenti. Menatap mereka. Wajah mereka tidak lagi seperti malam itu. Tidak ada keserakahan.
Yang ada, keraguan. Dan mungkin, penyesalan. Pak Darto melangkah maju. Namun kali ini, tidak dengan percaya diri. Lebih seperti, hati-hati. "Kek," katanya pelan. Kakek Jono tidak langsung menjawab. Ia hanya menunggu. "Kami ingin bicara." Suasana hening sejenak. Lalu kakek Jono mengangguk. "Masuklah," katanya sederhana. Mereka masuk ke dalam gubuk. Duduk di lantai. Tidak ada yang berbicara. Beberapa saat. Hingga akhirnya, Pak Darto menarik napas panjang. "Kami salah, Kek," katanya. Langsung. Tanpa berputar. Kakek Jono menatapnya. "Tenang. Kami terlalu serakah," lanjutnya. "Kami melihat keajaiban, tapi bukan dengan hati." Kata-kata itu sama seperti yang ia dengar. Kakek Jono sedikit tersenyum, namun tidak berkata apa-apa. Warga lain menunduk. Salah satu dari mereka berkata, "Kami sudah kehilangan banyak karena sikap kami sendiri. Dan, kami sadar, kami hampir mengambil satu-satunya hal yang kakek punya." Suara mereka pelan, penuh rasa bersalah. Kakek Jono menghela napas. Lalu berkata, "Kalian tidak mengambil apa-apa dariku." Semua menatapnya. Terkejut. "Burung itu," lanjutnya, "memang bukan untuk dimiliki." Mereka saling pandang. Tidak mengerti. Pak Darto bertanya, "Maksud kakek?" Kakek Jono tersenyum. "Yang penting, bukan burungnya." "Lalu apa, Kek?" Ia menyentuh dadanya. Ini sunyi. Namun kali ini, penuh makna. Warga mulai mengerti. Tidak sepenuhnya. Namun cukup untuk merasa. Cukup untuk berubah. Pak Darto menunduk. "Kami tidak tahu harus bagaimana menebusnya." Kakek Jono menggeleng pelan. "Tidak perlu menebus." Lalu, "Cukup, jangan ulangi." Kalimat itu sederhana, namun berat. Dan jujur. Sejak hari itu, perlahan, desa mulai berubah. Bukan karena keajaiban. Bukan karena kain. Namun karena kesadaran. Warga mulai saling membantu. Mulai peduli satu sama lain. Mulai belajar, melihat dengan hati. Dan kakek Jono, ia tetap hidup sederhana. Tetap mencari rumput. Tetap tinggal di gubuknya. Namun ia tidak lagi kesepian. Setiap hari, ada saja warga yang datang. Bukan untuk meminta, namun untuk berbincang, untuk belajar, untuk sekadar duduk bersamanya. Suatu sore, seorang anak kecil datang, membawa sepotong singkong rebus. Ia mendekat dengan malu-malu. "Kakek," katanya, "aku bawa ini." Kakek Jono tersenyum. Menerimanya. "Terima kasih." Anak itu duduk di sampingnya. Diam. Namun nyaman. "Benarkah dulu ada burung ajaib di sini?" tanyanya polos. Kakek Jono tertawa kecil. "Menurutmu?" tanyanya balik. Anak itu berpikir. Lalu berkata, "Mungkin,
burungnya tidak ajaib. Lalu, yang ajaib, kakek. Kakek Jono terdiam. Lalu tertawa pelan. Bukan, katanya. Yang ajaib adalah saat kita mau berbagi, walau kita tidak punya. Anak itu mengangguk. Walau mungkin belum sepenuhnya mengerti. Namun suatu hari, ia akan ingat. Hari mulai gelap. Langit berubah jingga. Kakek Jono duduk di depan gubuknya. Seperti biasa. Namun kali ini, ia merasa tidak ada yang kurang. Ia menatap ke langit. Lalu berbisik, "Aku menjaganya." Angin bertiup pelan, menyentuh wajahnya. Dan di kejauhan, sekilas, ada bayangan burung terbang melintas. Cepat, hampir tak terlihat. Namun cukup untuk membuat kakek Jono tersenyum. Cerita tentang burung perkutut itu akan terus hidup. Bukan sebagai kisah tentang kekayaan, namun sebagai pengingat bahwa keajaiban terbesar bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita beri. Dan dari seorang lelaki tua yang pernah kehilangan segalanya, ia justru mewariskan sesuatu yang tidak akan pernah habis. Hati yang tulus.